Jangan lupa subscribe. Umar bin Khattab adalah sahabat setia Rasulullah SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar. Sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang penentang Islam dan sangat dihormati oleh kaum Quraisy, dikenal sebagai pemuda yang kejam, sangar, dan sangat pemberani. Lahir di kota Mekah dari Bani Adi yang merupakan bagian dari suku Quraisy, bernama asli Umar Al-Khattab bin Abdul Uzza. Sebelum memeluk Islam, karena keberanian dan keterampilannya menggunakan pedang, orang-orang suku Arab menjulukinya Asadullah, artinya singa padang pasir. Setelah memeluk Islam, karena kecerdasan dan keberaniannya dalam membedakan yang hak dan yang batil, Umar bin Khattab dijuluki Umar Al-Faruq, yang artinya Umar sang pembeda oleh Rasulullah. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam sangatlah berperan penting Islam menjadi lebih kuat. Umar menyarankan pada Rasulullah untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan dan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab merupakan orang yang mengusulkan dibukukannya Al-Quran. Saat terjadinya Perang Yamamah yang menewaskan 70 orang muslim penghafal Al-Quran, membuat kaum muslim merasa cemas, terutama Umar. Umar lantas mengusulkan penyusunan Al-Quran menjadi buku pada Abu Bakar. Menurut Umar, Al-Quran beresiko hilang dari muka bumi jika tidak dikumpulkan. Usulan ini sempat ditolak, sebab Abu Bakar merasa keberatan melakukan hal yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukakan hati Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar menyetujui usul tersebut. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit mewujudkan usulan Umar karena dianggap mampu di bidang qiraat, hafalan, penulisan, pemahaman Al-Quran. Zaid juga turut hadir dalam pembacaan Al-Quran oleh Rasulullah yang terakhir kalinya. Sebelum menyetujuinya, Zaid sempat menolak karena tugas ini dianggap terlalu berat. Akhirnya Zaid mulai mengumpulkan Al-Quran yang masih berserakan di pelepah kurma hingga dari para penghafal Al-Quran. Usulan Umar bin Khattab ini berdampak besar bagi dunia Islam, membuat kita juga generasi selanjutnya bisa menjaga dan mempelajari Al-Quran. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua menggantikan Abu Bakar dan diberi gelar Amirul Mukminin, artinya pemimpin orang-orang beriman. Umar memimpin kekhalifahan Rasyidin mencapai puncak kejayaannya selama sekitar 10 tahun, dari tahun 634 sampai tahun 644 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Umar adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, serta menunjukkan berbagai keteladanan, memiliki loyalitas yang tinggi dalam berdakwah dan memperjuangkan Islam. Pemberani dalam memperjuangkan Islam, tidak gentar mengambil tindakan tegas, selalu berani menghadapi setiap tantangan yang mengancam perkembangan Islam. Ia juga seorang pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Sikap perhatiannya tercermin pada kebiasaannya melakukan pengawasan langsung berkeliling kota sendirian memastikan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Umar bin Khattab wafat ketika saat subuh 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah saat sedang sholat di mihrab masjid. Ia ditikam menggunakan belati sebanyak 6 kali oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang budak yang awalnya beragama Majusi dan tinggal di Romawi. Orang yang menyerang Umar bin Khattab berakhir dengan bunuh diri. Pada masa hidupnya, Umar bin Khattab memiliki iman yang sangat kuat. Saking kuatnya, setan pun takut pada Umar, sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, "Wahai Ibnul Khattab, demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan lain dari jalanmu." Hadis riwayat Bukhari. Di alam kubur, ketika malaikat Munkar Nakir datang dengan wajah yang sangat seram menanyainya, "Siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" "Allah Tuanku, Muhammad nabiku." Umar tidak takut sedikit pun sesuai ucapannya kepada Rasul. Ia membentak Munkar dan Nakir dan berkata, "Kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa?" Dan balik bertanya, "Siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Malaikat pun dibuat kaget. Umar menyuruh kedua malaikat itu bertanya dengan nada sopan dan mengganti rupanya dengan yang lebih baik. Akhirnya Munkar Nakir bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun
memerintahkan pada Munkar Nakir agar lebih sopan pada orang mukmin seperti Umar bin Khattab dan merubah rupanya menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.